menikah, karena itu suatu kisah yang namanya, kalau kita tahu namanya Israiliyat ya. Sama seperti ini, kalau dalam jangan sampai gara-gara perbedaan seperti ini kita menurunkan iman kita. Contohnya saja ya, ini mohon maaf. Contohnya mengenai dulu saya tidak tahu, ya sekarang tidak tahu tentang mengqadha sholat. Contoh ya kan. Ada dua perbedaan pendapat, tapi mayoritas setelah saya berijtihad, sudah saya tanya sumbernya, begini, ada yang berpendapat tidak ada mengqadha sholat. Tetapi Inas, sama seperti pertanyaan Bapak Yus tadi, apakah ada sumbernya? Nabi Yusuf dan Zulaikha menikah. Kalau tidak ada, kalau memang menikah, mana sumbernya? Kalau tidak menikah, mana juga sumbernya? Jadi seperti ini Pak, nggak mungkin tentang mengqadha sholat itu Allah tidak membuat Rasulullah disengaja tidur. Allah Maha kuasa segala-galanya, kehendaknya. Itulah sebagai dalil bahwasanya sholat yang tidak sengaja bisa diqadha. Apalagi sholat yang disengaja, lebih parah lagi, wajib diqadha. Jadi seperti itu jawaban sebagai sumber. Karena waktu saya belum mendalami ilmu agama ini, dari dulu ceritanya seperti itu. Nabi Yusuf dan lebih banyak mayoritas. Kita kan harus bersumber. Hukum Islam kan 4. Jadi sumber hukum Islam 4, Al-Quran, hadis, ijma para ulama, baru qiyas, kan gitu. Jadi itulah yang bisa saya jawab Pak ya. Jadi saya bukan mengarang-arang. Jadi jangan lagi gara-gara perbedaan pendapat itu. Yang penting sebagian ulama menerima, walaupun itu sumbernya memang dari Yahudi dan Nasrani, tradisi Yahudi dan Nasrani. Cuma sebagian ulama menerima, tidak ada kemaksiatan di situ. Mungkin itu saja ya Pak ya. Nanti kawan-kawan mana tahu ada ilmu yang lain sama seperti yang kemarin itu. Pertanyaan Pak Said tentang apa? Derajat laki-laki di atas, padahal sama derajatnya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, perempuan pun nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Jadi sama derajatnya itu. Nah, begitulah perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan itu bisa diterima Nabi Muhammad dan Zulaikha menikah. Jadi tidak ada kesalahan juga di situ. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu aja ya Pak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa membantu jawaban saya. Kemudian pada Ibu Namirah ya, bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran itu dapat membantu nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Kita kan harus tahu yang namanya konsep ya. Kalau konsep yang pelajaran kita entrepreneur itu konsep bagaimana ya kan, undang-undang dasarnya. Sedangkan prinsip berbeda-beda orang. Jadi ini jawabannya sudah ada Bu ya di tujuannya Bu, tujuan kisah-kisah Bu. Dari tujuan kisah-kisah itu saya buat 7. Nah, jadi prinsip kita itulah kita jaga mulai dari tujuan kisah dalam Al-Quran ada 7 tadi. Yang paling penting ya Bu, yang terakhir ya, untuk menguatkan wahyu yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kisah-kisah umat terdahulu. Mungkin itu saja Ibu ya. Di tujuan kisah-kisah Bu ya, tujuan kisah dalam Al-Quran. Tidak perlu panjang lebar lagi saya menjelaskan, karena tadi di PowerPoint sudah saya tulis, saya ketik semuanya. Demikian ya Ibu Namira ya, prinsip-prinsipnya. Nah, begitu Pak Muhammad Fajar, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin diskusi kita mohon Pak dibantu penjelasannya. Demikianlah
Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Telah jawab pertanyaan dari Pak Yus Amri tadi dan pertanyaan dari Ibu Namira. Nah, mungkin kita tanya kembali apakah Pak Yus Amri tadi dapat memahami ataupun dapat menerima jawaban dari Pak Kusdil. Bagaimana Pak Yus Amri? Ana yang tahu sebenarnya. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Yus Amri Iya. untuk luruskan, ataupun mungkin kita buka juga sesi penyanggahan dari audiens, mana tahu ada yang Iya. mau mendapatkan dari Ibu Sarti mungkin, atau Pak Ketua. Bagaimana Pak Yus? Yang apa Pak? Lain aja. Baik. Kalau Bu Namira, apakah jawaban dari Pak Kusdil tadi dapat diterima? Sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Ya, terima kasih kembali pada seluruh audiens. Baik, selanjutnya mungkin kita akan memberikan sesi kesempatan kepada Ibu Purnamasari untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yus tadi. Pak Yus juga yang bertanya. Ya, silakan Ibu Purnama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yus Amri. Ya, nanti mohon dibantu atau dibenerin kalau misalnya pemahaman saya ya, karena kita sama-sama belajar. Ya, Al-Quran itu kan mukjizat gitu ya kan. Keindahan bahasa sastranya itu nggak bisa ditandingi oleh siapapun kan gitu kan, karena memang itu langsung dari Allah. Jadi mau bagaimanapun kita membuatnya, mau satu kata, mau dua kata, bahkan satu Quran pun kita bakal nggak bisa membuat yang sama atau serupa dengannya kan gitu. Karena Al-Quran ini memang bukti kebesaran Allah kan. Semisalnya lah, itu kenapa bisa berbeda-beda? Ada yang satu ayat yang mengatakan coba buat satu ayat aja, atau ada satu ayat yang mengatakan coba buat 10 surah saja. Ada satu ayat yang mengatakan coba satu Al-Quran semisalnya. Itu seumpamakan kita ngajar di kelas gitu kan. Ada satu anak atau ada satu yang ini ada kita buat tugas gitu kan. Coba buat satu rangkaian gitu yang banyak. Anak itu toh nggak bisa kan gitu. Kita turunkan tahapnya menjadi tahap yang lebih sederhana kan gitu. Udah kalau nggak bisa mengarang banyak, coba 10 kalimat aja lah dikarang. Pokoknya masih nggak bisa juga. Kan turun ayat yang mengatakan coba nggak usah sampai 10 nggak usah sampai 10 kalimat lah kan gitu. Kita bilang satu ayat satu kata aja lah yang kalian bikin, satu kalimat aja lah yang kalian bikin. Itu menurut saya pengapa di dalam Al-Quran itu bisa berbeda-beda, karena menurut tahapan yang kemampuan manusia gitu. Misalnya Allah memberikan cobaan. Coba kalau nggak bisa satu Al-Quran, coba 10 ayat aja. Kalau nggak bisa 10 ayat, coba satu ayat aja coba. Itu mau satu Al-Quran, mau 10 ayat, mau satu ayat pun nggak akan ada yang bisa yang